Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parenting Anak. Pada hari ini kita akan membahas parenting anak dengan tema mengatasi tantrum pada anak. Hari ini kita bersama narasumber kita, Ibu Fadilawati, salah satu dosen di UIN Palopo, Fakultas FEBI. Bagaimana kabar Pak hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, pada hari ini kita membahas tentang parenting anak, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu Bu, apakah anak Anda pernah mengalami tantrum? Mungkin bisa kita jelaskan bagaimana cara tak menghadapi situasi ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu. atas kesempatannya diberikan sebagai salah satu narasumber ya terkait mengenai parenting dan anak yang tantrum. Memang pengetahuan tentang tantrum itu awalnya saya tidak mengetahui, tapi setelah saya mengalami sendiri, ada ponakan yang mengalami penyakit autis ya. Ini pengalaman pribadi karena memang keponakan saya itu autis dan itu terdeteksi dari umur 2 tahun sudah mulai ada muncul gejala-gejala autis, tetapi lambat seiring berjalannya waktu lama kelamaan malah semakin tanda-tanda tantrum itu semakin jelas ya. Pada saat ketika ada satu keinginan yang dia tidak dipenuhi atau ada dia kadang mau makan sementara waktunya belum makan dia sudah mau makan kan. Jadi memang ada beberapa ciri-ciri itu yang memperlihatkan bahwa anak ini sudah menunjukkan ke arah tantrum, karena memang kami sebagai orang tuanya banyak mencari informasi tentang bagaimana perkembangan anak ini, kenapa berbeda dengan anak seusianya ya, dan memang tidak sama dengan perkembangan anak-anak yang lain. Makanya kami terus mencoba mencari informasi tentang bagaimana dan apa yang menyebabkan anak-anak kami ini bisa dikategorikan sebagai tantrum. Itu mungkin ya. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya ini pada usia berapa kita bisa melihat ini anak tantrum secara intens? Nanti di usia 2 tahun ke atas, baru kelihatan ciri-ciri bahwa anak ini terdeteksi tantrum. Selanjutnya Bu, pertanyaannya pemicu dan pola tantrum apa saja yang biasanya memicu tantrum pada anak? Hal-hal apa saja? Itu tadi ketika ada satu keinginannya yang tidak terpenuhi ya. Pernah dibawa ke pasar, ada mainan yang dia senangi tapi ternyata tidak dipenuhi, dan terkadang dia tidak melihat waktu dan tempat pada saat ketika keinginannya itu tidak terpenuhi ya, langsung refleks dia mengamuk, menangis dan meronta-ronta ya, karena keinginannya tidak terpenuhi. Selanjutnya, strategi apa yang pernah dilakukan dan bagaimana Anda biasanya merespon ketika anak mengalami tantrum? Kalau kondisi itu muncul, terkadang kami hanya membiarkan saja dulu ya. Dia melampiaskan dulu tangisannya, teriakannya, nanti dia marahnya. Nanti setelah dia agak reda ya, diam, baru kami dekati dia, kita bujuk, terus bisa ditanyakan apa yang dia mau. Begitu strategi kita. Karena kalau pada saat dia marah terus diajak ngomong, terkadang dia malah lebih naik emosinya. Jadi kami tunggu dulu biar dia diam, biar dia tenang, baru kami coba dekati, dibujuk atau didiamkan. Itu barangkali strateginya. Pernahkah dibawa ke dokter untuk sebagai bantuannya untuk mengalami tantrum? Pernah dibawa ke ahli saraf, pernah juga dibawa ke fisioterapi ya, fisioterapi mungkin ya, iya sempat dibawa di fisioterapi. Jadi selama 3 bulan itu dia di terapi. Selama 3 bulan di terapi di Makassar. Pokoknya
intens selama 3 bulan itu, full selama 3 bulan di Makassar di terapi. Jadi di terapi itu diatur mengenai pola makan, bagaimana aktivitasnya di rumah, diatur mulai dia bangun sampai tidur. Memang ada schedule yang dikasih kita di orang tua ya, dari pihak terapis, bahwa ini yang harus dilakukan ketika anak ini tantrumnya muncul di rumah. Begitu. Selanjutnya apa saja yang menurut Ibu membantu perkembangan anak dalam mengelola emosinya? Seperti dibantu dengan diberikan tayangan-tayangan di TV yang berbau-bau edukasi, ya, karena kan terkadang ada juga siaran-siaran TV yang dia senangi, ya, kayak menyanyi, biasa itu yang lebih sering kita, karena kalau diputarkan itu di TV, itu biasa dia sedikit agak lebih tenang, karena mungkin dia pikir bahwa kalau ini bisa menenangkan dia, ya. Salah satunya itu. Tadi Bu, untuk kan dibawa tadi ke Makassar ini untuk berobat, apakah bagaimana perkembangannya ini anak Bu? Apakah sama aja yang seperti sebelumnya atau ada peningkatan? Ada perubahannya. Ada perubahannya. Karena kan memang berbeda ketika kami orang tua itu menghadapi dia di rumah dengan orang yang ahli, terapis. Pastikan mereka punya metode tersendiri dalam bagaimana. Betul. Selanjutnya, bagaimana pandangan dan harapan Tak tentang tantrum? Apakah Ibu menganggapnya sebagai bagian normal dari tumbuh kembang anak? Kalau menurut saya sebagai orang tua, saya rasa itu masih normal, masih normal sepanjang pada saat tantrumnya itu muncul, kita sebagai orang tua tetap masih bisa menghandle itu, tidak sampai ke arah-arah yang sampai membahayakan. Karena kan terkadang tantrum itu kalau lebih, artinya kalau semakin lama biasanya mengarah ke arah-arah yang yang negatif, ya. Terkadang dia ambil benda-benda tajam, tapi selama ini yang kami dapatkan edukasi bahwa tantrum itu sebenarnya masih dalam tahapan normal. Sepanjang itu kita bisa menghandle, kami bisa mengatur itu bagaimana ketika tantrum itu muncul, kami bisa dengan strategi-strategi itu tadi, salah satunya dengan bantuan dari psikolog, dengan terapisnya. Jadi apa yang diterapkan di rumah itu sebagian besar juga kami ambil dari apa yang diterapkan terapisnya kemarin. Disampaikan bahwa di rumah nanti kalau begini, disampaikan begini, kalau dia dalam keadaan begini, kalau bisa penanganannya secara begini. Terima kasih Ibu atas kesempatan pada hari ini berdiskusi mengenai tentang parenting anak dengan tema cara mengatasi tantrum pada anak. Sekian podcast pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.